Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tokoh pemikiran ekonomi Islam, yaitu Ibnu Khaldun. Saja penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tokoh pemikiran ekonomi Islam, yaitu Ibnu Khaldun. Baik teman-teman, langsung saja kita simak penjelasan materinya. Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406 Masehi adalah seorang sejarawan, filosof, dan ekonom muslim yang terkenal dari Tunisia. Ia dikenal sebagai Bapak Ekonomi Islam karena karyanya yang berjudul Muqaddimah yang membahas tentang ekonomi, politik, dan sejarah. Untuk selanjutnya yaitu ada latar belakang. Latar belakang Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tahun 1332 Masehi. Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi dan memiliki latar belakang yang kuat dalam ilmu pengetahuan dan agama. Ibnu Khaldun mempelajari ilmu pengetahuan, filsafat, dan hukum Islam di Tunisia dan Mesir. Selanjutnya itu ada karya. Ibnu Khaldun menulis beberapa karya yang terkenal, termasuk 1. Muqaddimah. Karya ini adalah sebuah pengantar untuk sejarah dunia yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Muqaddimah membahas tentang ekonomi, politik, dan sejarah, serta konsep-konsep seperti asabiyah, solidaritas sosial, dan umran, yaitu kemajuan masyarakat. Yang kedua, Kitab Al-Ibar. Karya ini adalah sebuah sejarah dunia yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Kitab Al-Ibar membahas tentang sejarah bangsa-bangsa dan peradaban-peradaban yang ada di dunia. Kemudian, ada juga pemikiran ekonomi. Ibnu Khaldun memiliki beberapa pemikiran ekonomi yang terkenal, termasuk 1. Abbasiyah. Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep Abbasiyah yang berarti solidaritas sosial. Abbasiyah adalah kekuatan yang menyatukan masyarakat dan memungkinkan mereka untuk mencapai kemajuan. Yang kedua, umran. Ibnu Khaldun juga memperkenalkan konsep umran yang berarti kemajuan masyarakat. Umron adalah proses kemajuan masyarakat yang terjadi melalui interaksi antara faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial. Yang ketiga, ekonomi politik. Ibnu Khaldun membahas tentang ekonomi politik yang merupakan studi tentang hubungan antara ekonomi dan politik. Dia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur ekonomi dan mempromosikan keadilan sosial. Yang keempat yaitu kerjasama. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya kerjasama dalam masyarakat. Dia percaya bahwa kerjasama adalah kunci untuk mencapai kemajuan dan keadilan sosial. Nah teman-teman, selanjutnya ada kontribusi. Ibnu Khaldun memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam dan sistem ekonomi Islam. Kontribusinya termasuk 1. Pengembangan konsep Abbasiyah. Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep Abbasiyah yang menjadi dasar bagi pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Yang kedua, pengembangan konsep umran. Ibnu Khaldun juga memperkenalkan konsep umran yang menjadi dasar bagi pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Yang ketiga, pengembangan ekonomi politik. Ibnu Khaldun membahas tentang ekonomi politik yang menjadi dasar bagi pengembangan pemikiran ekonomi bersama. Yang keempat, pengembangan kerjasama. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya kerjasama masyarakat yang menjadi dasar bagi pengembangan pemikiran ekonomi Islam.
Nah teman-teman, dari materi yang sudah kita bahas dapat disimpulkan bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam dan sistem ekonomi Islam. Kontribusinya dalam memperkenalkan konsep asabiyah, umron, ekonomi politik, dan kerjasama telah menjadi dasar bagi pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Pemikirannya masih dipelajari dan diaplikasikan dalam konteks ekonomi modern, membuatnya menjadi salah satu tokoh ekonomi Islam yang paling penting dalam sejarah. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.